Saat itu, Tang Wulin tiba di hadapan Wu Zhangkong sehingga keduanya saling berhadapan. Memilih untuk tidak mundur, Tang Wulin menyerang Wu Zhangkong dengan cakar naga emasnya yang bercahaya. Bahkan jika Wu Zhangkong telah menekan kultivasinya ke level mereka, dia tidak memiliki satu celah atau kelemahan. Namun, dalam pertempuran tunggal ini, dia membuat pilihan yang menakjubkan. Kabut es memancar darinya saat gelombang pedang meledak dan dengan cepat menjalin bersama untuk membentuk jaring, membentuk penghalang pelindung. Dan pada saat itu, sebuah bintang emas berujung 6 muncul di bawah kaki Wu Zhangkong sementara belenggu es melesat keluar dan menempel di tubuhnya. Pekikan logam bergema. Cakar naga emas Tang Wulin telah merebut jaring gelombang pedang dan menghancurkannya. Dengan peningkatan dalam kultivasinya dan bantuan metode misterius surga, Tang Wulin dapat mempertahankan cakar naga emasnya selama 20 detik penuh. Namun hasilnya jauh dari harapannya. Meskipun Starwell Sackless telah diaktifkan pada saat yang tepat, pertahanan kokoh Wu Zhangkong melebihi perhitungan mereka. Itu telah menangkis belenggu dalam sepersekian detik, dan sementara Tang Wulin mampu menghancurkan jaring, dia juga menerima serangan balik. Kekuatan gelombang pedang mengirimkan getaran ke tulang punggungnya dan memaksanya untuk mundur. Satu langkah mundur ini telah mematahkan sikap ofensifnya. Mata Wu Zhangkong berbinar dan belenggu es di tubuhnya pecah sebelum jatuh ke tanah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menekan kultivasinya menjadi 2 cincin, kedua cincinnya dan keduanya sama berbeda dengan langit dan bumi karena penerapan kekuatan jiwa terkompresi. Starwell Sackless hanya bisa bertahan 2 detik sebelum kekuatannya yang luar biasa. Frost Scars telah menangkis Tang Wulin selama 2 detik dan sekarang setelah dia dibebaskan, Wu Zhangkong mengarahkan pedangnya ke arahnya. Tetapi pada saat itu, Wu Zhangkong melihat Tang Wulin tersenyum. Dia langsung mendapat firasat buruk dan melepaskan jaring Frost Scar lainnya tanpa ragu-ragu. Namun, dia terlambat. Sebuah telapak tangan dengan lembut mendarat di punggungnya dan badai api dan es yang meledak membombardirnya. Lapisan es pelindung langsung melapisi tubuhnya, tetapi itu tidak cukup untuk mencegahnya terhuyung-huyung ke depan dari ledakan. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, mengirim keempat anak itu terbang. Ekspresi sedingin esnya pecah, menunjukkan wajah yang tidak sedap dipandang. Woho, Su Xiaoyan adalah orang pertama yang merayakan. Benar sekali, mereka menang. Pada menit terakhir, Wu Zhangkong dengan jelas mengungkapkan kekuatan yang melampaui 2 cincin untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menarik pedang Skyfrost miliknya. Mempertimbangkan statusnya, tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahannya jadi sebaliknya, dia bertanya dengan acuh tak acuh, rencana siapa ini? Tang Wulin mencibir, Guru, ini milikku. Wu Zhangkong mengangguk, baik sekali. Kami akan melanjutkan lagi besok. Dan kali ini, saya akan menggunakan 3 deringan. Tentu saja, ini juga berarti saya akan menggunakan 3 keterampilan jiwa saya yang sesuai. Dia berbalik dan pergi setelah menjatuhkan bom ini, jubah putihnya berkibar tertiup angin dan auranya glasial seperti biasa. Keempat anak yang bersemangat itu membeku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. 3 deringan, 3 cincin sangat berbeda dari 2 cincin. Ini sama dengan membandingkan 100 perbaikan dengan 1000 perbaikan. Mereka mengira bahwa kemenangan mereka akan menghindarkan mereka dari pelatihan besok atau menyebabkan Wu Zhangkong mengubah program pelatihan mereka. Apa yang tidak mereka prediksi adalah bahwa mimpi mereka tidak hanya akan hancur, mereka malah memunculkan mimpi buruk. Bos, ini bukan bagian dari rencananya. Xie Xie hampir menangis. Dalam strategi mereka, Xie Xie adalah umpan meriam yang digunakan untuk mengalihkan perhatian Wu Zhangkong. Faktanya, mereka bahkan telah memberitahunya secara langsung bahwa dia akan menjadi umpan meriam. Wu Zhangkong pasti tidak akan percaya bahwa Xie Xie adalah kekuatan penyerang utama mereka. Namun, badai naga kembar memiliki kekuatan yang menakutkan melawan orang-orang dari pangkat yang sama, memaksa Wu Zhangkong untuk mengalihkan sebagian dari perhatiannya untuk berurusan dengannya. Tang Wulin telah mempertimbangkan banyak hal ketika dia menyusun rencana pertempuran mereka. Dia tahu bahwa Wu Zhangkong akan skeptis jika mereka tiba-tiba menantangnya di malam hari. Dengan pemahaman Wu Zhangkong yang menyeluruh tentang kekuatan ketiga, kecurigaannya secara alami akan jatuh ke tangan Su Xiaoyan. Kecerdikan rencana Tang Wulin terletak pada Wu Zhangkong yang menyesatkan. Dengan karakter Wu Zhangkong, dia secara alami akan berasumsi bahwa seluruh tim diatur sehingga cakar naga emas Tang Wulin akan melakukan serangan terakhir. Sebenarnya, mereka benar-benar telah mengatur formasi mereka seperti itu. Dari serangan pertama Tang Wulin hingga keturunan Xie Xie dari langit dan serangan terkoordinasi Gu Yue, semuanya telah dibangun hingga satu cakar itu.
Tapi rencana mereka terungkap terlalu cepat. Cakar Tang Wulin ditemukan, dan rumput Blue Silver miliknya berhasil dipukul mundur oleh Frost Scars. Meski begitu, rumput telah melakukan tugasnya. Yang harus dilakukan hanyalah menyembunyikan tindakan Su Xiaoyan dan Gu Yue di belakang. Gu Yue telah mulai mempersiapkan rentetan ledakan api dan esnya saat dia melepaskan gelombang pertama serangan elemental. Persiapannya hanya bisa selesai tanpa gangguan berkat efek masking dari Bin yang berumur 1000 tahun. Di saat-saat terakhir pertempuran, Wu Zhangkong telah rileks setelah membebaskan dirinya dari pengekangan Starwell meskipun Tang Wulin telah menembus pertahanannya. Semuanya berjalan sesuai dengan ramalannya tentang rencana anak-anak dan tentu saja, mereka telah menemukan cara untuk mengganggunya. Dia berasumsi bahwa mereka telah menghabiskan semua uang mereka. Dan begitu dia mengendurkan kewaspadaannya, cakar naga Tang Wulin akan meledak. Itu akan menjadi serangan yang menentukan. Saat Wu Zhangkong memikirkan itu, ledakan api dan es meledakkannya di punggung. Tidak hanya dia menekan kekuatan jiwanya sampai ke pangkat mereka, dia juga menahan kekuatan spiritualnya, mengurangi kesadarannya secara substansial. Inilah alasan mengapa dia tidak memperhatikan rencana sebenarnya yang dibuat oleh anak-anak ini. Jika dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya pada saat-saat terakhir itu, tidak diragukan lagi dia akan menderita beberapa cedera. Rencana anak-anak itu sempurna. Tidak hanya mereka mengoordinasikan kemampuan mereka secara mengesankan, mereka bahkan telah mengeksploitasi kelemahan karakter fundamental dari lawan mereka. Setelah menyadari betapa detail rencana mereka, Wu Zhangkong perlu tahu siapa yang merancangnya. Fakta bahwa rencana yang begitu cemerlang telah dibuat oleh seorang anak berusia 10 tahun berarti anak tersebut memiliki potensi yang tak terlukiskan. Tak terlihat oleh anak-anak, senyuman tersungging di bibirnya saat dia pergi. Sebagai seorang guru, bagaimana dia bisa tidak puas dengan siswa yang luar biasa? Starwell Sackless Su Xiaoyan juga meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Itu benar-benar menyegel kekuatan jiwanya dalam sekejap, kemampuan yang benar-benar menakutkan. Sepertinya mereka akan memberi akademi dan saya kejutan yang menyenangkan di turnamen aliansi Skycea. Anak-anak dengan cemberut kembali ke asrama mereka dan ke tempat tidur mereka, ketakutan keesokan harinya. Starwell Sackless tidak mungkin memiliki banyak efek pada Wu Zhangkong yang memiliki 3 cincin. Apa yang harus mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bermain dekat telinga. Kehidupan intens mereka dalam belajar dan berkultivasi dilanjutkan sekali lagi. Su Xiaoyan dengan cepat menemukan tempatnya di tim. Tidak hanya dia pintar dan bekerja dengan baik dengan tim, dia juga cerdas dan menggemaskan, kebalikan dari Gu Yue. Karena kekuatannya yang menyedihkan di siang hari, dia selalu bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sendiri. Apa yang membuat Tang Wulin tidak berdaya, bagaimanapun, adalah betapa berbakatnya dia. Kekuatan jiwanya telah meningkat ke peringkat 18 hanya dalam 1 bulan, sementara dia masih berjuang untuk mencapai peringkat 17. Bahkan dengan metode surga misterius, kecepatan kultivasinya sangat lambat. Besok kita akan pergi ke Skycea City, Wu Zhangkong mengumumkan. Tang Wulin, tetap tinggal setelah kelas. Kami akan pergi ke Skycea City, kota terbesar di pantai timur. Keempat siswa itu saling memandang dengan bingung. Xie adalah orang pertama yang menyerah pada rasa ingin tahunya. Apakah kita pergi ke sana untuk menonton turnamen aliansi Skycea, Guru Wu? Wu Zhangkong menatapnya. Anda berpartisipasi, bukan menonton. Berpartisipasi. Xie terbelalak mendengar kata-kata Wu Zhangkong. Kami berpartisipasi dalam turnamen aliansi Skycea. Wu Zhangkong mengusir mereka, memaksa Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan pergi dengan linglung. Tang Wulin berdiri, menunggu Wu Zhangkong berbicara. Akademi memberitahu saya bahwa Asosiasi Pandai Besi ingin Anda berpartisipasi dalam kompetisi pandai besi di turnamen aliansi Skycea. Benarkah? MN. Tang Wulin mengangguk. Wu Zhangkong berkata, saya melakukan beberapa penelitian. Seharusnya tidak bertentangan dengan pertandingan kelas kami, jadi itu akan baik-baik saja. Petik 2. Oh, Tang Wulin mengakui. Guru Wu, kompetisi apa yang kita ikuti? Wu Zhangkong berkata, pertandingan beregu 3 orang di divisi remaja. Turnamen aliansi Skycea sangat besar dan akan memiliki banyak acara. Tentunya, akan ada acara untuk para master jiwa, tetapi mereka dibagi menjadi kompetisi individu dan tim. Kompetisi tim adalah kelompok 3, 5, atau 7. Anda harus memperhatikan pertandingan 7 orang. Anda, Xie, dan Gu Yue akan membentuk grup dan berpartisipasi dalam kompetisi tim 3 orang dengan Su Xiaoyan sebagai penggantinya. Sebagai kapten tim,
Anda perlu memikirkan bagaimana Anda akan memperoleh hasil yang baik dalam kompetisi tim, serta kompetisi pandai besi. Tujuan Anda adalah menjadi juara. Juara. Tapi kami masih 11. Xie memberitahu saya bahwa kami harus bersaing dengan orang-orang yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sedikit, Wu Zhangkong dengan dingin berkata, usia tidak menentukan kekuatan seseorang. Anda hanya perlu mencoba yang terbaik. Hasilnya bukanlah yang terpenting, mengerti? Petik 2. Ya, jawab Tang Wulin. Kamu bisa pergi sekarang. Bersiaplah untuk perjalanan besok ke Sky City. Semua peserta dari Sky City akan pergi bersama, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk bertemu dengan kolega Anda dari Blacksmith Association. Petik 2. Iya, selama sebulan terakhir, Tang Wulin sepenuhnya fokus untuk mempersiapkan kompetisi pandai besi. Meskipun dia belum bisa menempa logam kelas 1, tingkat keberhasilannya untuk logam kelas 2 telah meningkat menjadi lebih dari 80%. Bahkan di antara pandai besi peringkat 4 lainnya, tingkat keberhasilan seperti itu jarang terlihat. Seperti yang dikatakan Mu Chen, ketidakmampuan Tang Wulin untuk menempa logam kelas 1 bukan karena kurangnya pemahaman, tetapi karena kekurangan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah dasar dari master jiwa, dan itu juga penting bagi pandai besi. Semakin tinggi kekuatan jiwa seseorang, semakin tinggi kemungkinan untuk memasukkan roh ke dalam logam selama penempaan. Bahkan jika dia adalah seorang jenius ilahi di bidang pandai besi, statusnya sebagai master jiwa cincin hanya akan menghalangi kemajuannya dalam bidang keahlian. Menurut tebakan Mu Chen, Tang Wulin akan segera dapat menempa logam kelas 1 begitu dia memiliki 2 cincin. Menu latihannya di bawah Mu Chen tidak berubah, masih fokus untuk memperkuat fondasinya dalam persiapan untuk masa depan. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak perlu mengambil risiko untuk mencapai kreasi Tousan Refined kelas 1. Apa yang tidak diharapkan Tang Wulin, bagaimanapun, adalah bahwa mereka akan menjadi salah satu tim yang mewakili Akademi Issea dan mereka akan berkompetisi di divisi junior untuk pertarungan tim master jiwa, tidak kurang. Meskipun dia terkejut, dia juga bersemangat untuk bertempur. Terkunci dalam jurang penderitaan selama sebulan terakhir, Tang Wulin belum pernah mengunjungi platform kenaikan roh sekalipun. Sebaliknya, dia menghadapi Wu Zhangkong dalam pertempuran setiap hari. Dia lebih suka menghadapi monster berjiwa 10.000 tahun daripada melawan Wu Zhangkong. Lagi pula, dia secara pribadi telah menyaksikan gurunya membantai makhluk buas berusia 10.000 tahun seolah-olah itu hanya berjalan-jalan di taman. Satu-satunya buah yang lahir dari kemenangan malam itu adalah peningkatan intensitas latihan mereka. Bahkan saat menggabungkan kekuatan mereka dan memanfaatkan skema terkotor, mereka tidak dapat memegang lilin pada Wu Zhangkong yang memiliki 3 cincin. Sebagai kapten tim, Tang Wulin menanggung beban serangan Wu Zhangkong. Setiap pertempuran membuatnya dipenuhi memar dan luka. Namun, justru karena keadaan yang begitu keras itulah koordinasi dan kekuatan jiwa mereka meningkat begitu cepat. Tang Wulin dapat merasakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat 17 sekarang. Namun, jadwal kultivasinya yang padat bertentangan dengan latihan pemalsuan yang membuatnya tidak dapat memenuhi kuota tugasnya. Tentu, penghasilannya merosot. Setiap kali Tang Wulin memikirkan turnamen aliansi Skysea, denyut nadinya akan berdebar-debar tanpa henti dan matanya memerah sampai mereka memerah karena memikirkan uang penghargaan yang akan menyelesaikan beberapa dari masalahnya saat ini. Sekarang dia adalah pandai besi peringkat 4, potensi pendapatannya meroket dan dia telah mampu melunasi utangnya kepada Wu Zhangkong. Dompetnya menangis karena kantongnya yang kosong. Guru Wu, sebelum berjalan melewati pintu, Tang Wulin tiba-tiba berbalik. Apakah ada penghargaan untuk berpartisipasi dalam turnamen? Wu Zhangkong menatapnya. Jika tim tampil bagus, pasti ada. Meskipun ada penghargaan moneter yang diberikan kepada 32 teratas, jumlahnya hanya menjadi signifikan setelah Anda menembus 16 teratas. Adapun untuk menerima dana abadi dari akademi, kalian semua sudah menguras sumber daya akademi. Terutama kamu, pengeluaran makanan Anda hampir cukup untuk memberi makan seluruh divisi perantara. Katakan padaku, apakah kamu masih menginginkan hadiah? Petik 2. Tang Wulin tidak berani berbicara. Sebaliknya, dia menjulurkan lidahnya seperti bajingan kecil. Tapi apakah kebenaran tidak diucapkan? Dia tahu bahwa dia baru saja menyekop makanan bergizi kelas tinggi yang membantu dalam kultivasinya, tampaknya tidak ada habisnya. Jelas, biaya untuk makanan seperti itu tinggi. Dengan semua makanan sehat itu, budidayanya berkembang dengan kecepatan yang diperbesar, bahkan ke titik di mana bersiap untuk menerobos segel kedua tampak lebih mudah dari sebelumnya.
Fakta bahwa dia bahkan bisa makan makanan lezat seperti itu sering membuatnya senang. Guru Wu, bisakah saya berpartisipasi dalam kompetisi individu? Mungkin aku akan bisa masuk 30 besar, Tang Wulin menyelidiki. Dia tidak bisa membiarkan satu peluang menguntungkan pun berlalu begitu saja. Sikapnya terhadap uang telah berubah setelah semua rasa sakit dan penderitaan yang dia alami hanya untuk dapat membeli jiwa roh pertamanya. Jika dia memiliki lebih banyak uang saat itu, maka dia tidak akan dipaksa untuk menerima jiwa roh sampah. Sejak itu, Tang Wulin bersumpah untuk mengeruk uang di masa depan, sejauh dia tidak perlu khawatir tentang memenuhi kebutuhan. Jika Mu Chen pernah menemukan alasan sebenarnya muridnya untuk menempa, dia akan melompat-lompat karena marah. Jika kamu tidak khawatir akan lelah, maka kamu dapat melanjutkan, jawab Wu Zangkong dengan nada apatis. Tang Wulin berkata, selama jadwalnya tidak bertentangan, saya yakin saya tidak akan lelah. Saya harus membuat Anda tidak nyaman untuk membantu saya mendaftar. Setidaknya, bocah itu memiliki keyakinan pada kekuatannya. Meskipun dia belum menggunakan 2 cincin, dia memang memegang cincin jiwa 1000 tahun. Rumput Blue Silver 1000 tahunnya menjadi sumber kepercayaan dirinya. Ketika dia kembali ke asrama, Tang Wulin menemukan teman-temannya sudah di depan pintu menunggunya. Bagaimana itu? Bagaimana situasinya? Petik 2. Menghadapi pertanyaan mereka, Tang Wulin dengan cepat memberitahu mereka tentang percakapannya dengan Wu Zangkong. Saya akan bergabung dengan kompetisi individu juga, kata Gu Yue dengan sungguh-sungguh. Xie dengan angkuh berkata, aku juga. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Saya pikir saya akan lulus. Kompetisi tidak diadakan pada malam hari, dan meskipun demikian, saya kurang percaya diri. Berpartisipasi sebagai pengganti dalam kompetisi tim sudah cukup bagi saya. Petik 2. Senyum nakal muncul di bibir Xie. Katakanlah, jika kita benar-benar menjadi juara, menurutmu Akademi Shrek akan mencari kita. Mungkin mereka akan mengundang kita untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Sudut mulut Su Xiaoyan bergerak-gerak sedikit. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kami memenangkan tempat pertama, itu masih kompetisi 3 orang yang biasa-biasa saja di turnamen aliansi Skycea. Gunakan akal sehat Anda dan pikirkan tentang status seperti apa yang mereka miliki. Saya mendengar bahwa tidak pernah ada lebih dari 100 siswa bagian dari pelataran dalam Akademi Shrek pada satu waktu, dan masing-masing dari mereka adalah monster. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai kolam naga dan sarang harimau. Saya juga mendengar bahwa bahkan ketua federasi secara pribadi mengunjungi Presiden Akademi Shrek 2 kali setahun. Jika Akademi Shrek tidak mempertahankan sikap netral selama perseteruan 3 benua, menurutmu apakah benua Bintang Luo dan benua Surga Do akan tetap ada? Petik 2. Dengan terkejut, Tang Wulin bertanya, apakah Akademi Shrek benar-benar hebat? Dengan sangat serius, Su Xiaoyan berkata, itu benar. Keluarga saya mengatakan kepada saya bahwa itu adalah tempat yang benar-benar terpisah dari dunia kami orang normal. Akademi Shrek merekrut siswa setiap 3 tahun sekali, dan setiap kali ada kurang dari 1000 orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Merupakan keajaiban kecil jika lebih dari 100 orang diterima dalam satu waktu. Faktanya, terkadang hanya 20 atau 30 orang yang diterima. Tapi dari murid-murid itu, hanya 1 dari 10 yang bisa masuk ke pelataran dalam. Cukup jelas betapa tinggi standar mereka. Kualitas Akademi Shrek yang tak terduga bukanlah sesuatu yang kami miliki hak istimewa untuk memahaminya. Tang Wulin dan Xie bertukar pandang. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui seperti apa Akademi Shrek, pasti ada seseorang yang tahu. Guru Wu, bukankah rumor mengatakan bahwa Guru Wu berasal dari Akademi Shrek? Jika standar penerimaan untuk Akademi Shrek setinggi itu, lalu betapa menakjubkannya Guru Wu. Tang Wulin berkata, meski begitu, ini adalah kesempatan besar bagi kami. Jangan terlalu memikirkan untuk mendapatkan peringkat tinggi setiap orang, lakukan yang terbaik dan dapatkan pengalaman pertempuran yang bagus. Selama kita tidak menyerah, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Shrek suatu hari nanti. Ayo lakukan yang terbaik, guys. Tang Wulin adalah orang pertama yang mengulurkan tangan. Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya, sebelum dengan cepat meraih tangan Su Xiaoyan sehingga bertumpu pada tangannya. Meskipun dia adalah seorang master jiwa tipe agility, reaksi Xie tertinggal di belakang yang lain dan dia yang terakhir bergabung. Dia memelototi Gu Yue. Seberapa besar kamu membenciku? Gu Yue memikirkannya sejenak, lalu tersenyum. Sebanyak orang membenci lalat. Kamu. Malam berlalu tanpa mengintip. Begitu sinar matahari menembus cakrawala,
Wu Zhangkong dan keempat siswanya berangkat dari akademi. Tujuan mereka, alun-alun Issea yang terletak di pusat kota. Tang Wulin dan yang lainnya mengenakan seragam akademi Issea. Kali ini, Direktur Long Hengsu bergabung dengan anak-anak dan Wu Zhangkong. Ada tim lain yang mewakili akademi selain kelompok Tang Wulin, meskipun mereka berasal dari divisi lanjutan. Tim terakhir akan berpartisipasi dalam divisi 15 hingga 20 pemuda. Tang Wulin melihat beberapa wajah yang dikenal di antara kerumunan. Yang pertama adalah kakak laki-laki Su Xiaoyan, Su Xiaoyu. Yang mengejutkan, yang lainnya adalah kakak perempuan cantik yang dia temui selama hari-hari pertamanya di Issea Academy, Liu Yuxin. Jelas bahwa Liu Yuxin tidak melampiaskan pikirannya. Sebaliknya, tatapannya terpaku pada wajah seorang pria dengan jubah putih berkibar, tidak pernah membiarkannya keluar dari pandangannya. Matanya praktis berbentuk hati. Xiaoyan, beritahu aku jika mereka mencoba mengganggumu. Berjalan melewati 4 siswa kelas 0, Su Xiaoyu memamerkan kekuatan. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Khawatir tentang dirimu sendiri. Setidaknya berhasil melewati babak penyisihan kali ini. Petik 2. Pada pernyataan seperti itu, ekspresi Su Xiaoyu menegang. Tentu saja. Setiap orang di tim kami memiliki setidaknya 3 dering kali ini. Kami pasti akan mencapai hasil yang baik. Mereka juga berpartisipasi dalam kompetisi tim. Ini bukan sembarang acara tim. Itu yang paling termasyur, kompetisi beregu 7 orang. Sudut mulut Su Xiaoyan bergerak-gerak. Dari percakapan antara dua bersaudara itu, Tang Wulin dapat menyimpulkan bahwa Akademi Issea memiliki harapan untuk meraih kejayaan di turnamen tersebut. Padahal, peluang mereka untuk meraih kemenangan cukup tinggi. Karena Issea City menduduki peringkat nomor 2 di antara semua kota di pantai timur, mencapai kejayaan dan mempertahankan status mereka adalah tujuan penting dan subjek yang sensitif. Sebenarnya, tebakan Tang Wulin tepat sasaran. Sementara Akademi Issea adalah satu-satunya akademi master jiwa menengah di Issea City, siswanya tidak terlalu luar biasa. Turnamen aliansi Skycea sangat besar sehingga tidak hanya membutuhkan 5 kota kelas 1 di pantai timur untuk menjadi tuan rumah, tetapi bahkan telah memanggil bantuan dari beberapa kota kelas 2 dan 3. Issea City telah menghasilkan hasil yang buruk untuk kota kelas 1 di turnamen sebelumnya. Baik akademi maupun pemerintah kota kehilangan banyak wajah. Tidak heran jika proposal Long Hengsu untuk membuat kelas 0 untuk para jenius yang baru ditemukan disetujui begitu cepat. Jika terus berlanjut seperti ini, maka prestise Issea City pasti akan menderita. Perekonomian kota yang ramai mungkin juga terpengaruh secara negatif, menjatuhkan pasar. Akademi ini memasang taruhan mereka pada sekelompok anak berusia 10 tahun kali ini, berharap mereka akan menunjukkan potensi kota di turnamen aliansi Skycea sambil juga mendapatkan dukungan dari pemerintah kota. Bagaimanapun, mereka baru berusia 10 tahun. Masa depan mereka tidak terbatas. Kerumunan orang dan bas jiwa yang mewah berkumpul di Issea Square untuk berangkat bersama. Hei, kenapa kamu terlambat? Musi berlari ke arah Tang Wulin dan mencengkeram telinganya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebelum Tang Wulin bisa berbicara, Gu Yue menepis tangan Musi dan berdiri protektif di depannya. Tertegun, Musi menatap Gu Yue dengan linglung sebelum tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, Tang Wulin, kamu sudah menjadi sesat di usia yang begitu muda. Siapa pacar kecilmu? Petik 2. Tidak, kakak murid senior, jangan katakan omong kosong seperti itu. Suara Musi sangat keras, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka seperti lebah hingga madu. Dengan sorotan pepatah menyinari dirinya, Tang Wulin memerah semerah tomat karena malu. Penampilannya yang tampan, ditambah dengan wajah merah kemerahan, malu-malu menggoda Musi untuk mencubit pipinya. Wow, kau membawa begitu banyak orang bersamamu. Mengabaikan Gu Yue, Musi bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, kami berpartisipasi dalam kompetisi tim master jiwa divisi junior. Kompetisi tim master jiwa, kalian. Dia tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Bagaimana dengan kita? Xie berkata dengan marah. Musi mencibir. Tidak banyak, hanya saja kami juga memasuki divisi junior kompetisi tim master jiwa. Apakah kalian masih berpikir bahwa Anda punya kesempatan? Saat dia berbicara, 3 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Kuning, ungu. Dia adalah penatua jiwa 3 cincin. Musi saat ini berada di tahun kelima di semester kedua, jadi dia 4 tahun lebih tua dari Tang Wulin. Pada usia 14 tahun, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk batas usia divisi itu. Musi berkata, kami juga akan masuk sebagai tim 3 orang.
Tujuan kami adalah 8 besar. Saat ini ada 36 kota pantai timur yang berkompetisi di turnamen ini dengan lebih dari 100 peserta, dan 2 babak pertama adalah kompetisi sistem gugur. Bisakah kalian lulus babak pertama? Petik 2. Pada usia mereka, setiap tahun menandakan kesenjangan yang besar dalam kekuatan. Tang Wulin terdiam. Meskipun mereka pernah mengalahkan Su Xiaoyu sekali sebelumnya, mereka harus mengakui itu karena kecerobohan Su Xiaoyu dan kekuatan mereka dalam jumlah. Namun dalam turnamen mendatang ini, mereka akan menghadapi rekan-rekan terkuat mereka. Bahkan ada yang lebih tua dari mereka. Melawan lawan yang begitu tangguh, harapan seperti apa yang mereka miliki? Baiklah, jangan putus asa. Aku akan mentraktir kalian makan setelah ronde pertama. Musi mengusap kepala Wulin lalu berbisik ke telinganya, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan di turnamen Master Jiwa, tapi kamu pasti bisa peringkat tinggi di pandai besi. Saya akan mendukung Anda saat waktunya tiba. Jadilah juara. Petik 2. Sejak Tang Wulin setuju untuk menyerahkan tempat pertama untuknya, duri dalam hubungan mereka telah tumpul. Tang Wulin mengangguk tanpa daya. Dia benar-benar tahu bagaimana mengejutkan orang. Alun-alun menjadi kacau saat perwakilan dari setiap asosiasi yang berpartisipasi dalam turnamen mengatur diri mereka sendiri. Bahkan ada perwakilan dari akademi lain. Turnamen aliansi Skyseya memiliki banyak event, termasuk kompetisi Misha dan Battle Armor. Seperti bagaimana Issea City memegang posisi yang memalukan dalam aliansi Skyseya malu dengan peringkat mereka dibandingkan dengan negara lain di benua. Meskipun status ekonomi mereka tak tertandingi, apakah itu Master Armor pertempuran, pilot Misha, teknologi Misha, atau kuantitas dan kualitas Master Jiwa, mereka berada di peringkat paling bawah di semua elemen ini. Kota-kota yang mendominasi kategori tersebut adalah Sun Moon City dan Heaven Dough City. Adapun kota Shrek, itu tidak dapat dievaluasi oleh federasi dengan baik atau ditempatkan pada skala yang sama dengan yang lain. Pada dasarnya, kota Shrek melampaui pemahaman mereka. Para guru dan siswa Akademi Issea, naik bas Anda sekarang. Mendengar hal tersebut, para guru mulai mengarahkan siswanya ke bas ke-6. Tanpa satu jeda pun dalam langkahnya, Gu Yue melangkah ke depan dan menendang Xie, menjatuhkan diri di kursi di samping Tang Wulin. Xie hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan duduk di sebelah Su Xiaoyan. Sial baginya, bagaimanapun, Su Xiaoyu mengangkatnya dan mencuri kursi di samping saudara perempuannya. Kamu, Xie kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Su Xiaoyu yang jauh lebih kuat. Dia pasrah untuk duduk di samping Wu Zhangkong. Setelah turun ke kursinya, dia merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya saat wanita di sekitarnya memelototi seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Saya juga tidak ingin duduk di sini. Xie segera berdiri untuk mencari tempat duduk lain. Jangan berdiri jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Suara dingin Wu Zhangkong terdengar. Xie tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah ini dianggap memprovokasi siapapun yang saya temui? Su bersaudara duduk tepat di belakang Tang Wulin dan Gu Yue. Saat dia menatap Gu Yue, cemberut muncul di wajah Su Xiaoyu. Setelah menghadapi kekalahan di tangan Gu Yue, kemarahan dan depresi memenuhi hatinya. Seiring berjalannya waktu, Gu Yue lebih sering muncul dalam mimpinya. Sesekali, wajah Gu Yue akan muncul dalam pikiran sadarnya. Dia masih sangat muda, namun memiliki kekuatan seperti itu dan jiwa bela diri yang luar biasa. Betapa hebatnya dia setelah dia dewasa. Gadis ini membangkitkan rasa ingin tahunya, serta beberapa sentimen lainnya. Su Xiaoyu dengan mudah dianggap sebagai elit luar biasa di divisi lanjutan, tapi itu hanya di dalam tembok Akademi Issea yang lemah. Dia akan memasuki akademi tingkat lanjut dalam setahun, berjalan di jalan yang dipilihnya dalam hidup. Meskipun bercita-cita menjadi Master Armor Tempur, dia berjuang dengan fakta bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Secara khusus, proses pembuatan baju besi perang membutuhkan lebih dari sekedar uang. Tidak hanya dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam kultivasi, dia juga perlu mengalihkan waktu dan energinya ke dalam penelitian baju besi pertempuran. Dia sudah berumur 17 tahun, meskipun potensinya tidak kurang, tidak diketahui apakah dia memiliki potensi untuk mewujudkan tujuan seperti itu. Jika dia tidak bisa mendapatkan baju perang untuk dirinya sendiri, maka dia harus puas dengan menjadi pilot Misha. Ada alasan mengapa para Master Armor Tempur diakui sebagai yang terkuat, jalan untuk menjadi salah satunya sulit dan hanya sedikit yang berhasil. Kemungkinan gagal hanya sangat besar. Untuk membuat armor pertempuran dengan sukses,
seseorang perlu menyelesaikan beberapa langkah, memperbaiki logam langka, menempahnya, membuat desain, membuatnya, dan kemudian mempertahankan produk akhirnya. Masalah dalam mendapatkan dan memiliki armor perang 10 kali lipat dari Misha. Untuk mendapatkan Misha yang cocok, seseorang hanya perlu menyewa perancang dan pengrajin Misha yang cakap. Tetapi mengenai baju besi perang, proses ini jauh lebih berbelit-belit, seseorang perlu secara pribadi terlibat dalam pembuatan baju perang seseorang. Ini untuk menentukan jalur yang paling cocok sehingga baju besi itu menjadi perpanjangan dari tubuh seseorang. Prestasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sembarang orang. Itu adalah jalan yang melelahkan. Hampir tidak ada master armor tempur yang bisa membuat satu set lengkap armor pertempuran bahkan setelah 10 tahun kerja yang melelahkan. Bahkan jika mereka entah bagaimana menyelesaikan satu set pada saat itu, mereka mungkin menemukan bahwa pertumbuhan mereka selama tahun-tahun penempaan membuat produk akhir mereka usang. Sekali lagi, seseorang harus memulai lagi. Tindakan menciptakan baju besi perang benar-benar merupakan bentuk siksaan. Jika terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mengembangkan baju besi perang, maka kultivasi seseorang mungkin tertinggal. Ketika itu terjadi, mereka akan menjadi lebih lemah daripada pilot Misha. Namun, Misha juga sangat kuat dan ukurannya yang besar memberi mereka banyak pilihan. Karena alasan ini, Su Xiaoyu memutuskan untuk mengkhususkan diri dalam pengendalian Misha. Dia akan berjalan di jalur menjadi pilot Misha ketika dia memasuki akademi tingkat lanjut. Aku mungkin tidak punya banyak harapan untuk menjadi master armor perang, tapi aku bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya. Dia sudah memiliki 2 cincin pada usia 10 tahun dan pasti akan mencapai 3 cincin pada saat dia berusia 15 tahun. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal potensi. Dia tidak merasa cemburu terhadap Gu Yue. Bahkan, dia bingung dengan sentimennya sendiri yang bergejolak. Tang Wulin bersandar di jendela, beristirahat dengan mata tertutup saat dia berusaha menenangkan hatinya yang kacau. Kata-kata Musi masih melekat di benaknya. Dia telah menyaksikan kekuatannya sebelumnya ketika dia hanya menggunakan 2 cincin, tapi sekarang, dia sudah memiliki 3 cincin. Namun dengan kekuatannya, dia hanya mengincar posisi 8 besar. Mereka sangat kuat, tapi bagaimana dengan kelas 0? Saya satu-satunya pesaing 1 cincin di antara kekuatan utama kami. Meskipun kerja tim kami hebat dan saya yakin dengan kekuatan saya, masih ada perbedaan yang signifikan dalam kultivasi antara tim kami. Itu adalah celah yang tidak bisa kami jembatani dengan cukup cepat. Mereka yang memiliki peringkat terbaik akan menerima hadiah. Seperti Tang Wulin, Gu Yue juga beristirahat dengan tenang dengan mata tertutup. Suasana tegang menyelimuti bus ketika beberapa penumpang saling berbisik. Siswa lain yang lebih berani mengobrol dengan keras. Seperti ini, bus perlahan-lahan menyusut ke kejauhan, meninggalkan alun-alun di belakang dan secara bertahap melaju keluar dari kota Issea. Mereka yang berada di dalam bus menunjukkan secercah optimisme begitu mereka meninggalkan batas kota, memasuki jalan raya dan terus melaju. Jalan raya jiwa memanfaatkan kombinasi maglev dan teknologi jiwa, memungkinkan bus mempertahankan kecepatan tinggi dengan aman hingga setengah dari kereta jiwa. Untuk jarak yang lebih pendek, bus lebih cocok daripada kereta. Saat mata Tang Wulin perlahan terbuka, dia meluangkan waktu untuk mengamati pemandangan menakjubkan yang melayang. Di sebelah timur adalah lautan. Karena jalan raya dibangun tepat di tepi pantai, laut biru membentang tanpa batas di sampingnya, melemahkan hatinya dan menenangkan jiwanya. Tang Wulin mau tidak mau mengingat saat dia mengunjungi pantai bersama Na-Er untuk menikmati pemandangan bersama. Saat itu, dia telah menarik tangannya untuk menatap laut, menyaksikan matahari terbit, dan mengumpulkan kerang. Jika keberuntungan tersenyum pada mereka juga akan menangkap beberapa kepiting besar untuk dipanggang dan dimakan. Na-Er, Tang Wulin dengan lembut memanggil. Wulin, kamu, Gu Yue menoleh padanya karena terkejut. Beralih ke suaranya, dia bertemu dengan ekspresi herannya. Dia tersenyum setengah hati dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja, hanya memikirkan adik perempuanku. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang atau apakah dia bahagia. Aku yakin jika dia tahu aku telah menjadi master jiwa, dia akan sangat bahagia untukku. Petik 2. Gu Yue mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tentu saja dia mau. Apakah kamu mau air putih? Dia mengeluarkan botol dari tas punggungnya. Baik, terima kasih. Tang Wulin membuka tutup botol dan meneguk air beberapa kali. Airnya murni dan hangat, melegakan tenggorokan dan jantungnya. Setelah Gu Yue mengambil botol darinya,
dia mengambil beberapa minuman sendiri, tidak peduli bahwa dia baru saja minum darinya. Tang Wulin menatapnya, terperangah. Cahaya yang bersinar melalui jendela bertemu dengan pipinya, memberikan ilusi kemurnian yang berkilauan. Dia sebenarnya sangat cantik. Gu Yue memiringkan kepalanya dan tersenyum tidak peduli padanya. Ada apa denganmu? Tang Wulin menarik tirai dengan cepat ke jendela, menutupi seluruh ruangan dengan naungan. Sekarang terlalu cerah. Itu buruk untuk matamu. Petik 2. Gu Yue meletakkan botol kembali ke tangannya lalu menyandarkan kepalanya ke bahunya. Saya mengantuk. Biarkan aku bersandar padamu, oke. Petik 2. Tang Wulin tidak tahu harus berbuat apa. Anda sudah bersandar pada saya. Bagaimana saya bisa menolak Anda? Sepertinya dia benar-benar mengantuk karena napasnya segera menjadi stabil saat senyuman santai muncul di bibirnya. Seolah-olah baginya, bersandar padanya sangat menghibur. Setelah menyedotnya sebagai bantal pribadi Gu Yue, Tang Wulin mulai merasakan jeda tidur. Meskipun dia sudah menutup gorden, kehangatan dan kesenangan tidak hilang. Tanpa disadari, dia menutup matanya. Segera, kelelahannya karena terus-menerus berkultivasi lenyap. Dengan total waktu tempuh sekitar 4 jam, perjalanan dari Issea City ke Skycea City memakan waktu yang lama. Tang Wulin tidur sepanjang perjalanan dan kemungkinan akan terus tidur begitu mereka tiba jika Xie tidak memanggilnya. Kalian berdua sangat menikmati tidur, Anda telah tidur sepanjang perjalanan. Xie dengan licik mengalihkan pandangannya dari Tang Wulin ke Gu Yue yang bangun. Gu Yue berdiri untuk meregangkan tubuhnya sebelum berbalik untuk mencubit bahu Tang Wulin. Apakah itu mati rasa? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Itu benar-benar tidur siang yang menyenangkan. Saya tidak berpikir saya pernah tidur nyenyak sepanjang hidup saya. Mengedarkan beberapa kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, dia menyadari bahwa itu sepertinya telah dipercepat sambil mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Perubahan ini menandai terobosan, dia akhirnya berhasil menembus peringkat 17. Ekspresi aneh terbentang di wajahnya. Dia telah berjuang untuk menerobos kemacetan ke peringkat 17 beberapa hari terakhir ini, tetapi dia tidak pernah berharap untuk bangun dengan sukses. Meskipun yayasannya biasa-biasa saja, dia telah berkembang dari peringkat 11 ke peringkat 17 pada tahun lalu. Kecepatan seperti itu sungguh mencengangkan. Seolah wajar, Gu Yue memilih untuk memimpin mereka keluar sementara Tang Wulin dan Xie mengikuti di belakangnya. Tanpa alasan yang jelas, kehangatan memenuhi hatinya saat dia melihat sosoknya. Pasangan, adik perempuan, dia tidak tahu mengapa, tapi kebaikan Gu Yue mengingatkannya pada Kota Skycea dan kota Issea serupa karena keduanya terletak di pantai, dengan pemandangan yang indah serta pelabuhan dan dermaga terbesar di benua itu. Angkatan Laut Federasi ditempatkan tepat di luar Skycea City. Siluet kapal penjelajah raksasa yang berlabuh di laut menarik perhatian beberapa orang. Karena pasukan militer besar ditempatkan di sana, kota Skycea dianggap sebagai kota peringkat teratas di pantai timur. Kawasan itu sangat strategis dibandingkan dengan kota-kota besar di pedalaman. Orang biasa akan memasuki dinas militer setelah mereka berusia 18 tahun, dan bagi mereka yang berada dalam domain aliansi Skycea, Angkatan Laut Kota Skycea adalah pilihan pertama. Tang Wulin masih punya waktu bertahun-tahun sebelum dia berusia 18 tahun. Sebagai seorang master jiwa, dia memiliki pengaruh tertentu atas dinas militernya. Ini, tentu saja, tidak memperhitungkan statusnya sebagai pandai besi peringkat 4. Pandai besi peringkat 4 dianggap sebagai anggota elit, menikmati posisi yang tinggi. Untuk saat ini, Tang Wulin tidak melihat banyak perbedaan antara Skycea City dan Issea City. Saat mereka mendekati inti kota, gedung pencakar langit yang menembus awan mulai terlihat, melewati pelabuhan yang megah. Beberapa jenis peralatan dan fasilitas canggih berjejer di pelabuhan, semuanya sulit disebutkan oleh Tang Wulin. Pelabuhan itu berbau perdagangan.